juga ya. Yang pasti apalagi main di Bahrain. Bahrain kita tahu kemarin ketika lawan Australia dia kan berhasil menang loh. Betul. Itu di kandangnya Australia loh. Kan gila itu. Hebat walaupun kemarin dibantai sama Jepang. Ya. Jepang nggak ada ampun gitu ya. Tapi lihat permainannya Bahrain tuh. Dikit-dikit jatuh. Iya. Ya, apalagi ini kalau main di kandangnya. Di kandangnya. Kan harus kita siap-siap gitu. Tapi saya sih patut waspada. Senang juga karena ini supporter kita. Iya. Saya udah dihubungi sama teman-teman dari Garuda Qatar. Mereka mau berapa bus datang ke sana. Dari Arab Saudi datang juga. Jadi wah, berinding saya. Ini keren ini. Aku baca mereka bilang udah nginap di sini, Bang. Kami nginap di sini kami. Waduh, kan harusnya aku ke sana ya. Pernah ketemu sama mereka semua. Jadi mereka pokoknya bilang apa? Pokoknya Abang tenang aja. Selama kita main di Timur Tengah, kami yang nangani supporter katanya. Karena kemarin di Arab itu luar biasa, Bang. Iya. Mantap. Pojok itu pojok merah udah semua. kayak ultras di situ. Kayak ultras atau semua. sama La Grande gitu. Diaspora kita juga Iya. ya. Diaspora semua. Dan ini kayaknya mereka bakal turun semua juga ke Bahrain tanggal 5. Apa yang membuat mereka seperti itu ya? Apa karena ada harapan tadi, Bang? Sama seperti kita aja yakin aku ini kita Indonesia ini pasti tanggal 5 ini yang namanya apa tuh nobar gila ini. Yakin aku gila nobar di mana-mana. Pasti rame di tiap daerah-daerah tuh pasti rame bikin nobar. Saya sampai beli set box, guys. Ya sama juga demi nonton timnas di sana. Uangnya pakai pinjam. Ini loh kemarin tuh mereka bilang apa sama saya tuh, Bang kami bangga banget Bang. Kenapa? Kan di sini kita dianggap negara bagaimana katanya. Karena banyak TKI kan. Ya. Tiba-tiba bisa seimbang lawan Arab Saudi. Itu jadi pride mereka sendiri. Keren. Pride sendiri. Apalagi kalau di sini kita menang, wah ampun. Apalagi kalau kita lolos Piala Dunia ya, udah nggak kebayang gitu Bang. Gua nggak tahu lah. Amin. Kita bertahap. Optimis lolos guys. Nah, duta besar salah satu tugasnya apa? Merangkul diaspora. Benar nggak? Merangkul diaspora. Kira-kira supaya siapa ya? Itu mau mengabdi. Ini kayaknya lagi nyindir Peter Indonesia. Gonta ini. Dia kan mantan duta besar itu. Gonta ganti itu. Misalnya UMKM kita, emang yang jualan UMKM di Belanda, di Jerman tuh siapa? Bukannya diaspora yang banyak? Emangnya rumah makan Indonesia di sana, di luar sana, yang bangun siapa? Dubesnya? Kagak. Tapi apa? Diaspora. Didatangi oleh dubes-dubes. Cerdas ya. KPI-nya, saya tahu banget tuh dubes-dubes sekarang Indonesia itu. Salah satu KPI-nya, karena pernah ada dubes yang ngomong sama saya. Bagaimana caranya supaya produk lokal Indonesia bisa dibawa ke sana. Salah satu tugas mereka apa? Yang mereka hitung pertama siapa? Berapa banyak diaspora Indonesia. Itu jadi agen-agen kita di sana ya? Market pertama. Jadi kalau ada HP ngomong gitu berarti dia dulu waktu dia jadi dubes nggak kerja kali. Waduh. Masa dia ada diaspora dia tolak? Nggak bener dia. Di mana-mana dubes pasti cari diaspora. Emang yang kalau ada upacara kemerdekaan Indonesia, upacara kemerdekaan Indonesia, siapa yang datang? Bukannya diaspora? Ya diaspora semua. Diaspora. Hah? Aduh. Aja. Ramein acara dia. Ya bikin rame. Dia bikin acara budaya. Siapa yang dia undang? Diaspora. Terus dia ngapain? Dia tolak diaspora. Lupa dia. Oke. Ya, teman-teman. Tentu pernyataan dari Arya Sinulinga ini menurut pandangan pribadi saya ya. Sepertinya Bapak Arya Sinulinga ini menanggapi pernyataan dari Peter Gonta-Ganti ini yang menolak terkait dengan banyaknya pemain-pemain diaspora yang bermain untuk timnas Indonesia. Ya, sangat-sangat cerdas, sangat-sangat telak cara Bapak Arya Sinulinga menampar si Peter Gonta-Ganti ini. Kan dia dulu kan mantan dubes ya. Apa saja kerjanya dia di sana? Apakah dia tidak pernah melibatkan diaspora? Atau jangan-jangan dia ketika jadi dubes kerjanya cuma tidur-tiduran aja, makan gaji buta. Cina minta Bahrain bantai timnas Indonesia.
Iya, Wow. salah satu media Cina, Kok Sohu, bisa? meminta timnas Bahrain untuk membantai timnas Indonesia di pertandingan tanggal 10 Oktober nanti. Menurut Cina, timnas Bahrain itu sangat kuat dan pernah membantai Indonesia 10-0. Jadi di Itu pertemuan dulu, dengan guys. Indonesia nanti, mereka yakin kalau Bahrain ini mampu untuk membantai timnas Indonesia. Ya, Ya sebenarnya kenapa kalau media mainnya Cina ini local jadi pride. repot ya untuk meminta Bahrain membantai Indonesia? Cina itu sebenarnya ngeri dengan timnas Indonesia, di mana kemarin Indonesia merilis ada 13 pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dan sebagian besar pemain naturalisasi itu bermain di liga top Eropa. Hal Jadi itulah yang ketar-ketir membuat lah Cina mereka. ketar-ketir dan sangat takut dengan timnas Indonesia. Apalagi melihat dua pertandingan terakhir Indonesia mampu menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Makanya Cina berharap Bahrain bisa menang dengan telak melawan Indonesia. Supaya dengan harapan Indonesia kena mental karena dibantai Bahrain. Dan Cina nanti bakalan menang lawan Indonesia tanggal 15 Oktober. Makanya selain minta Bahrain untuk membantai Indonesia, media Cina ini juga ya mengkritik timnas Indonesia yang terlalu defensif menurutnya. Jadi Cina Ikut berharap ya toh. Indonesia main lebih terbuka. Supaya apa? Supaya gampang dibobol mungkin menurut dia ya. Ya kita tunggu aja tanggal 10 dan tanggal 15 seperti apa perjuangan timnas Indonesia. Salam Di Matteo. Salam olahraga, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Ya, menanggapi beberapa video yang sudah kita simak bersama, apalagi video terbaru ketika media Cina mereka berharap agar Bahrain bisa menang melawan timnas Indonesia. Tentu harapan media Cina ini tidak terlepas dari sejarah bahwa ketika itu Indonesia pernah dibantai 10-0. Zamannya siapa? Widodo atau siapa yang pelatih itu? Ya. Media Cina ini lupa kalau timnas Indonesia saat ini bukan timnas Indonesia berapa tahun lalu, 10 tahun lalu kah, 8 tahun lalu kah? Itu yang media Cina lupa. Bahkan sekarang ini para pelatih tim nasional yang berada satu grup dengan Indonesia, mereka bingung ya menentukan taktik untuk menghadapi timnas Indonesia. Kenapa saya bilang mereka bingung, teman-teman? Ya, pemain kita di setiap pertandingan itu selalu berbeda-beda, selalu ada tambahan pemain baru. Ini di saat menghadapi Bahrain, kita ada penambahan 2 pemain baru. Silgers dan juga Aliano Rangers. Bingung kan mereka? Teman-teman lihat histori. Di Piala Asia, Australia membantai Indonesia 4-0. Tapi di kualifikasi Piala Dunia, timnas kita Indonesia mampu menahan imbang Australia. Bingung kan? Dan hasil itu sampai berujung pada mundurnya pelatih Australia. Keren kan Coach Sintayong? Untuk away ke China, kabarnya mereka pilih stadion yang jauh. Harus 2 kali transit dulu. Gimana tanggapannya, Pak? Iya, kita tahu nih mereka betul-betul Berarti Cina kayak takut. ngerjain gitu ya. Bayangin dari Bahrain itu sampai ke Qingdao itu sekitar 30 jam kalau pakai komersil. Sementara waktu kita cuma 5 hari tuh. 30 Jadi jam. tanggal 10, tanggal Hampir 15, 2 hari. Buset. tanggal 10 selesai main, langsung berangkat. tanggal 11. Ya kan? Berarti kan waktunya mepet. Sementara di Qingdao itu tuh daerah dingin tuh. Jadi perlu proses aklimatisasi itu, proses pemain. Pasti pelatih minta lebih cepat dari sana gitu, berapa hari sebelumnya. Nah, mau nggak mau kita memang udah, Pak Ketum udah minta kita untuk ini ya. Charter pesawat aja. Tanya airline untuk bisa kita hitung biaya ke charter langsung ke sana. Ya, tentu ini adalah hal-hal yang perlu kita antisipasi ya. Ketika negara-negara lain mencoba untuk membuat hal-hal curang karena rasa takut
yang sangat mendalam, rasa takut yang sangat berlebihan terhadap kekuatan timnas Indonesia. Timnas dengan peringkat terendah di grup C, tapi mampu membuat lawan-lawannya ketar-ketir. Optimis sampai round 3, timnas Indonesia posisi runner up dan lolos otomatis ke Piala Dunia. Hawa panas Bahrain National Stadium di kota Rifa akan jadi saksi kembalinya serdadu Garuda berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sinteyong bertekad membungkam sang tuan rumah Bahrain yang konon katanya punya siasat licik. Berbekal catatan positif di 2 laga sebelumnya dan penambahan beberapa pemain baru, timnas Indonesia optimis mampu mencuri poin dari tanah Mutiara Teluk Persia. Jadi, mungkinkah timnas Indonesia membawa pulang 3 poin atas Bahrain? Mari kita bahas. Kalau bicara flashback ke pertemuan terakhir Indonesia melawan Bahrain, jadi teringat angka 10. Ya, pembantaian 10-0 di tempat yang sama oleh Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Bagaimanapun masih menyisakan luka perih bagi timnas Garuda. Namun, layaknya seseorang yang move on dari mantan kekasih, yang lalu biarkanlah saja berlalu. Toh timnas Garuda pernah menang juga atas Bahrain 2-1 di Piala Asia 2007. Sementara jika dilihat head to head secara keseluruhan, memang Indonesia kalah, di mana dari total 7 kali pertemuan, Bahrain mampu menang 3 kali, sedangkan Indonesia baru menang 2 kali, sisanya 2 kali berakhir seri. Tapi apalah arti sebuah head to head? Toh catatan pertemuan itu sudah lama terjadi. Kini timnas Indonesia punya wajah yang berbeda. Ibaratnya, timnas Garuda yang dulu bukanlah yang sekarang. Timnas Indonesia asuhan Sinteyong prestasinya telah meroket, bahkan levelnya sudah bukan ASEAN lagi. Bermaterikan pemain naturalisasi, timnas Garuda sempat menahan imbang 2 raksasa langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Ditambah jelang laga melawan Bahrain, timnas Indonesia kedatangan 2 pemain naturalisasi baru dari Eredivisie, yakni Mace Hilgers dan Eliano Renders. Coach Shin telah resmi memanggil 27 punggawa Garuda yang disiapkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Sebagian besar pemain yang dibawa adalah sama seperti saat melawan Arab Saudi dan Australia. Bedanya, kali ini Justin Hubner tidak dibawa karena cedera. Posisinya digantikan Jordi Amat. Di lini depan juga ada pergantian, yakni Ramadan Sananta yang digantikan oleh Malik Rizaldi. Dengan materi tersebut, lantas apa yang harus dilakukan Coach Shin untuk meredam tuan rumah Bahrain? Kemungkinan Coach Shin tetap akan mempertahankan komposisi serta formasi sebagaimana ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Memakai pola andalan 5-4-1 atau 3-4-3, Coach Shin masih akan menitik beratkan kesulitan lini pertahanan, serta sesekali mencuri peluang melalui serangan balik. Kedatangan bek yang sempat menahan imbang MU, Mace Hilgers, diharapkan bisa menambah kokohnya benteng pertahanan bersama Jai Itses dan Rizky Ridho. Lalu, apakah dengan bertahan solid saja sudah cukup? Sesekali mencari peluang untuk mencetak gol juga diperlukan. Saat bertandang ke Arab Saudi, terbukti Indonesia bisa mencetak gol melalui sepakan Wak Haji Ragnar yang terdefleksi setelah mengenai Sandy Walsh. Gol itu pun akhirnya menjadi milik pemain Kevin McLean. Dengan kata lain, memanfaatkan serangan balik serta kelengahan lawan seperti proses terjadinya gol tersebut juga harus dilakukan. Jangan lupa juga, kini timnas kedatangan Eliano Renders yang kemungkinan akan ditempatkan sebagai gelandang serang sebelah kiri. Di Eredivisie musim ini, adik Tijani Renders ini sangat tangkas dalam mengobrak-ngabrik pertahanan lawan. Ia melakukan dribble ciamik, melepaskan tembakan, maupun turut terlibat dalam meningkatkan intensitas umpan. Kemampuan Eliano inilah yang bisa membuat Indonesia akan lebih variatif dalam menyerang. Selain memperkuat lini belakang dan menambah variasi serangan, timnas juga harus mewaspadai pemain berbahaya dari timnas Bahrain. Bek timnas patut mewaspadai duo Mahdi dari Bahrain, yakni Mahdi Abdul Jabbar dan Mahdi Al-Humaidan. Keduanya kini sedang gacor di Liga Domestik bersama klub Al-Haldiyah.
Mereka baru saja mencetak gol saat melibas Manama Club 5 gol tanpa balas. Mahdi Abdul Jabar berposisi sebagai striker, sedangkan Mahdi Al-Humaidan berposisi sebagai sayap kiri. Keduanya bermain saat melawan Australia dan Jepang. Saat melawan Australia, 1 gol bunuh diri dari Harry Soutar juga berawal dari bangunan serangan Mahdi Al-Humaidan di sisi kiri. Tak hanya duo Mahdi saja, bek timnas juga harus mewaspadai top skor sepanjang masa Bahrain yakni Ismail Abdul Latif. Penyerang kawakan 38 tahun tersebut telah comeback dari cedera. Pencetak 124 gol bagi Bahrain tersebut bahkan sudah berlatih bersama skuad Bahrain di Rifa Minggu 29 September 2024. Untuk mengantisipasi mereka, para pemain timnas Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan pelanggaran. Juga mesti mengurangi kesalahan umpan. Pasalnya, selain mengandalkan fisik, Bahrain juga jago memanfaatkan kelengahan atau keteledoran lawan. Selain itu, pemain timnas juga harus mengantisipasi siasat licik pemain Bahrain. Terbukti saat melawan Australia, siasat licik tersebut sukses buat pemain Australia frustasi. Australia sempat dibuat jengkel dengan pemain Bahrain yang hobinya guling-guling di lapangan, mengulur-ngulur waktu. Sampai-sampai bek Australia, Alessandro Circapi, gemas dengan ulah para pemain Bahrain tersebut. Selain akting seperti bintang FTV itu, ulah supporter Bahrain juga harus diwaspadai. Saat melawan Jepang, mereka mengintimidasi pemain Jepang dengan laser. Hal itu bisa saja menyulut emosi para pemain timnas. Punggawa Garuda harus belajar sabar dari pemain Jepang yang tetap tenang dan tak terpengaruh meskipun diganggu sedemikian rupa. Tak selesai sampai di masalah akting dan laser saja. Baru-baru ini wasit yang akan memimpin laga juga dikhawatirkan akan menjadi masalah. Pasalnya, seluruh perangkat wasit yang akan memimpin laga tersebut berasal dari negara Asia Barat yang notabene benua tempat Bahrain berasal. Laga tersebut akan dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang akan dibantu oleh asisten wasit Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Ghati dari Yaman. Sementara Abdullah Al-Kandri dari Kuwait bertugas sebagai wasit VAR. Meski AFC tidak melanggar regulasi, namun penunjukan tersebut dianggap akan berat sebelah oleh publik Indonesia. Kekhawatiran publik Indonesia tersebut bukan tanpa bukti. Wasit berusia 41 tahun itu memiliki rekam jejak yang patut diwaspadai. Salah satu momen kontroversialnya terjadi pada Piala Asia U23 2020. Ketika itu ia memimpin laga antara Arab Saudi versus Thailand dan memberikan penalti kontroversial bagi Arab Saudi melalui bantuan VAR. Keputusan tersebut membuat Arab Saudi yang notabene negara Asia Barat meraih kemenangan tipis 1-0. Namun terlepas dari siasat licik yang coba direncanakan untuk menjegal Indonesia, Bahrain juga seserius itu menghadapi timnas Indonesia, sehingga persiapannya dibuat sematang mungkin. Sebanyak 29 pemain timnas Bahrain sudah berkumpul dan berlatih sejak Minggu 29 September 2024. Sedangkan timnas Indonesia sendiri baru berangkat ke Bahrain tanggal 5 Oktober 2024. Hari ini ya, guys. Bahkan tanpa melakukan latihan dahulu. Namun terlepas dari kondisi terkini tersebut, timnas Garuda tetap diharapkan PSSI mampu mencuri poin dari tanah Bahrain. PSSI juga telah mematok target, yakni pulang dari Bahrain dan Cina meraih 4 poin. Syukur-syukur sih bisa lebih. Selamat berjuang Garudaku. Jangan lengah, tetap fokus dan kontrol emosi. Sekali lagi, hati-hati siasat licik Bahrain. Hati-hati siasat licik dari Bahrain. Ya teman-teman, kita doakan saja semoga hari ini ya, tanggal 5 Oktober, pemain kita akan berangkat menuju ke Bahrain. Kita doakan saja mereka bisa tiba dengan selamat di Bahrain dan mereka diberikan kesehatan yang luar biasa agar bisa tampil maksimal di tanggal 10 nanti ya. Dan nampak sangat drastik juga dia punya peningkatan. Pandangan coach terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Okey, bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah
pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus, dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeda. Community dalam PSSI boleh bekerja sama dengan dia lah. Ada Ratu Tisha juga. Ratu Tisha dan Erick Thohir ini akan membuat perubahan yang besar. Malaysia mulai mengakui kehebatan Bapak Erick Thohir. Bagus, sudah mulai sadar. Ada yang nyenggol nih guys, buset. Iya madam, gue tahu, iya kita tahu kalau misalkan Thailand paling banyak gitu ya Piala AFF, iya kami tahu, buset. Tapi ya madam, ya gue kasih tahu dulu madam, gue kasih tahu dulu kalau misalkan kita udah nggak selevel lagi sama Piala AFF cuy, kita itu mainnya AFC sama juga Piala Dunia cuy, buset. Dan nih guys, kasih tahu guys, gue kasih tahu si madam ini nyenggol King Indo cuy. Madam Pang berbicara guys, Indonesia hebat, tapi di Piala AFF belum kalahkan timnas Thailand. Buset, mau ngapain madam, main di AFF? Sebenarnya nanti yang akan diturunkan di AFF juga U23 madam, bukan pemain diaspora kita. Kalau misalkan pemain diaspora kita main, udah otomatis bakal bantai-bantai, kasihan kalian gitu ya. Gua nggak habis pikir guys, gua nggak habis pikir sama si madam Pang ini cuy, kalau mendewakan Piala AFF cuy, aneh cuy. Ya, madam Pang ini kan dia masih satu turunan sama si Towel ya, yang selalu mendamba-dambakan Piala AFF. Itu Piala Ciki. Buat apa jadi kumpul itu piala banyak-banyak tapi tidak bisa berbicara banyak di Piala Asia dan juga Piala Dunia? Predah. Tapi itu apa? Asiknya kita. Pada pertandingan berikutnya, mereka nggak bisa evaluasi. Susah evaluasi. Tahu kenapa? Karena pemainnya baru lagi. Benar. Sulit untuk dibaca ya. Coba, pelatihnya kan bingung. Dia pakai nih video lama. Loh, ada baru lagi nih. Bingung dia. Iya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi akan cepet ya. Akan ada pemain-pemain lagi dong berarti kalau gitu. Mudah-mudahan. Jadi kita kalau bisa tiap pertandingan infonya Kevin Dix ya. Orang bingung. Ini yang mana lagi dia? Kemarin nggak ada orang ini ya kata. Tiba-tiba ada. Ada lagi. Kan asik. Susah analisisnya. Sintayong aja pusing. Sintayong pusing. Ya artinya kan gini, dia kan pemainnya baru tua. Kan harus dia ramu lagi kan. Bener sih. Ini kan dia ini ketemu masuk Mes dan Eliano misalnya. Kan harus diramu lagi nih. Dengan sangat singkat. Kan dia juga, jadi gak hanya pelatih lawan yang pusing, pelatih kita pun kita bikin pusing. tapi oke lah. Seru. Baru kali ini serunya ya. Yang bikin seru adalah apa? Gak hanya pelatih lawan, pelatih kita pun kita bikin pusing. Karena dia dapat pemain baru terus. Tapi pusing dalam positif. Positif. Artinya dia, karena lebih bagus dia pusing karena kebanyakan pemain daripada pusing gak ada pemain. Betul. Lebih baik pusing kebanyakan pemain daripada pusing pemain banyak yang cedera. Itu yang membuat pusing juga. Ya teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk berkomentar ya. Kita doakan saja semoga timnas kita di tanggal 10 Oktober nanti bisa mendapatkan 3 poin. Membawa pulang 3 poin dari Bahrain dan 3 poin dari Cina. Oke? Datang ke Indonesia 6 poin ya. Gas, komentar di bawah sini.